Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesehatan, banyak umur, sehingga kita bisa bertatap muka kembali masih dalam materi yang ke-1, namun pertemuan yang kedua. Hari ini kita akan membahas tentang manfaat taat pada aturan, kompetisi dan kebaikan, dan etos kerja. Marilah kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk, pasrah kepada Allah, Rasul, pemerintah, dan sebagainya. Tidak berlaku curang atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk, patuh kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Oleh karena itu, aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul. Yang kedua adalah Rasul dan yang ketiga adalah ulil amri atau pemerintah setempat. Yaitu terdapat dalam Al-Qur'an, sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Kalau kita pahami, kata-kata di awal ya ayyuhalladzina amanu ini diserukan bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, atiullah, disuruh taat kepada Allah. Segala perintah Allah kita harus laksanakan. Dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selaku umat muslim, Islam, kita beragamanya sudah selayaknya yang dinomorsatukan, yang diutamakan adalah tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atiur rasul. Ada kata-kata ati. Yang pertama atiullah, kemudian disambung dengan waw ataf, ya. Disambung wa atiur rasul, berarti kita harus taat kepada Allah. Berarti yang nomor 2, ketaatan kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri. Nah, ketika kata-kata ketiga tidak ada kata-kata atiu, ulil amri minkum. Nah, di mana kalau pertama ada kata atiullah, atiur rasul, ini sudah barang tentu mutlak kita harus taat kepada keduanya. Allah dan Rasul. Ini wajib mutlak. Wa ulil amri minkum. Kenapa di sini tidak ada kata-kata atiu? Karena yang namanya pemimpin terkadang pemimpin itu juga bisa salah.
Ya. Oleh karena itu, yang mana yang harus kita taati? Pemimpin yang seperti apa? Tentunya pemimpin yang berpedoman kepada Allah dan Rasul. Pemimpin yang berada di jalan kebenaran. Itu yang kita harus taati. Tapi kalau pemimpin yang tidak membawakan kemaslahatan dalam kebaikan, tentunya kita tidak diperkenankan untuk mengikutinya. Baik anak-anakku semua, itu yang harus kita pahami. Selanjutnya adalah kompetisi dalam kebaikan. Ya, hidup adalah kompetisi. Bagaikan roda yang berputar. Kadang kita berada di atas, suatu saat kita misalnya berada di bawah, atau sebaliknya terkadang seorang berada di bawah, namun pada saat beberapa kesempatan ke depan, mungkin mereka bisa berada di atas. Bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengarahan, bahkan penekanan kepada orang-orang yang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan. Seperti di dalam surat ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang kalau Allah menghendaki. Niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Surat Al-Maidah ayat 48. Berikut adalah yang terakhir adalah etos kerja. Di dalam Al-Quran maupun hadis banyak ditemukan literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawi. Salah satu perintah Allah kepada umatnya untuk bekerja. Kita ingin sesuatu, ingin menghasilkan apa yang kita harapkan, tentunya harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Tidak akan datang sebuah kesuksesan, tidak akan datang sebuah harapan yang menurut kita itu baik kalau tidak diiringi dengan usaha. Oleh karena itu, pekerjaan, ikhtiar, dan lain sebagainya, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita niatkan ibadah kepada Allah, walaupun kita mencari pekerjaan untuk kehidupan di dunia, namun Allah berikan ganjaran pahala dunia, akhirat, asalkan pekerjaan kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya adalah wa qul i'malu fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun.
Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Baik anak-anakku semua, sudah semestinya kita harus taat kepada aturan yang telah dibuat oleh Allah, yaitu di dalam Al-Quran, Rasul, yaitu di dalam hadisnya, ulil amri, pemerintah, dengan aturan-aturan yang ada tentunya selama untuk kemaslahatan bersama, selama untuk kebaikan bersama, kita semestinya harus mentaati itu semuanya. Kita taat kepada orang tua itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada guru bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membentak orang tua, jangan pernah membentak guru-guru karena mereka adalah yang memberikan segala kebaikan apa yang kita harapkan. Mereka selalu berdoa untuk kita semua. Tentunya mereka menginginkan anak-anaknya ingin menjadi anak yang soleh dan soleha yang selalu berusaha mendoakan kedua orang tuanya. Dengan harapan kita menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Baik anak-anakku semua, telah usai pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Jika yang ada yang ingin dipertanyakan, Bapak persilakan. Baik, kalau tidak ada, maka kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama berdoa seperti biasa. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istauda'naka bima 'allamtanahu farduthu ilaina inda hajatina wa la tunsina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ma'na jafi kulli umurina astawikum ma'na jafi kulli umurina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.